Misalnya Tuan Azizan lahir dan tinggal selama hidupnya di Indonesia, udah pasti jadi dia BPDN ya, OPDN. Kemudian Mr. Balak selama 1 tahun berada di Indonesia lebih dari 183 hari, walaupun sering pulang pergi ke negaranya, ya kumulatifnya berapa dalam 1 tahun? Ternyata kalau lebih ya kita masukkan ke dalam kategori BPDN. Kemudian ada Mr. Seva mulai bekerja di Indonesia bulan Oktober. Ya kan baru bulan Oktober nih, tapi berniat untuk menetap di Indonesia, misalnya ditunjukkan dengan tadi dia sewa apartemen misalnya untuk 1 tahun dan lain-lain gitu ya. Maka untuk tahun pajak 2015 kan baru Oktober, November, Desember, baru 3 bulan ya. 183 hari kan kira-kira 6 bulan. Belum memenuhi nih thresholdnya 183, tapi dia sudah punya niat, maka tahun 2015 pun kita perlakukan dia sebagai WPOPDN ya. Nanti ada nih pengaruhnya kemana, baik itu dari tarifnya, kemudian kewajibannya dia lapor SPT atau tidak, dan itu penghasilannya yang kena pajak itu yang mana, apakah yang bersumber dari Indonesia aja atau yang dari luar negeri juga kena. Itu tergantung dari statusnya dia DN atau LN. Ya, ini kita mengidentifikasi statusnya dulu. Ini yang badan, contohnya yang didirikan di Indonesia. Kalau ini jelas ya, dia ketika didirikan atau bertempat kehidupan di Indonesia. Badan yaitu PT, CV, firma, kongsi, dan seterusnya. Kemudian warisan ini ya. Ini contohnya aja nih, Bapak Ibu, Tuan X meninggal dunia mewariskan UD Maju. Nah, UD Majunya inilah yang nanti kalau belum dibagikan warisannya ya itu sebagai subjek pajak tersendiri, tapi pakai NPWP-nya dari Tuan X itu. Kan nggak boleh dihapus ya sebelum warisannya terbagi. Nanti kalau sudah terbagi baru pindah subjeknya ke masing-masing ahli warisnya. Ini yang apa namanya, subjek pajak orang pribadi di luar negeri. Ya, ini kan yang LN nih, tadi LN. Ini contohnya aja, jadi jangan bingung kok diulang-ulang terus. Nah, ini kasih contoh aja supaya lebih memahami gitu ya. Ini contohnya dia kalau SPLN itu bisa melalui BUT atau tidak melalui BUT gitu ya. Ini contohnya Mr. Tan, kemudian dia beli saham di PT Y di BEC, kemudian dapat dividen. Nah, kalau sebelumnya kan kena PPh pasal 26 sebesar 20%. Nah, ini ada perubahan nih di ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ya Bapak Ibu ya. Gitu. Yang mengatakan kurang lebih kalau misalnya dia diinvestasikan kembali di Indonesia, kan ada syaratnya ya, lebih detail tuh ada syaratnya di TNK. Misalnya diinvestasikan berapa persen, kemudian jangka waktunya berapa lama. Itu kalau memenuhi syarat itu bisa tidak dikenakan pajak, itu kan dividennya, selama dia diinvestasikan kembali di Indonesia. Nah, ketentuan lebih detailnya ada di PMK. Tapi kalau dulu kan pukul rata ya, kena di PPh pasal 26 nih 20%. Atau tergantung juga pada P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda ya, atau tax treaty-nya. Misalnya ini Indonesia sama Korea, kalau misalnya masing-masing residence-nya dapat dividen dari negara lain, perlakuan pajaknya seperti apa ya, itu ada di perpajakan internasional. Kemudian nanti ini kita lebih detail pelajari pas bahas PPh pasal 26 ya gitu. Kemudian Mr. Drogba bekerja di Indonesia sebagai ekspatriat selama 2 bulan, kemudian tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari nih kan. Nah, misalnya dia tidak terindikasi ada niat untuk tinggal di Indonesia, misalnya dia gak ada kontrak khusus ya, atau dia belum menunjukkan niatnya untuk bertempat tinggal di Indonesia, berarti kita masih kenakan dia sebagai WPLN, yaitu kena PPh pasal 26 ya, bukan PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 21 dia sebagai WPDN kan dia berhak atas PTKP ya, pengurangan PTKP, kemudian tarifnya juga ikut tarif PPh WPDN yang 5, 15, 25, 30 gitu ya, yang progresif. Tapi kalau dia kita perlakukan sebagai WPLN, maka
yaitu dia tidak berhak atas PTKP, kemudian dikenakan atas brutonya nih, penghasilan brutonya dikalikan 20% gitu ya. Jadi dampaknya cukup besar ya kita mengkategorikan dia sebagai WPDN atau WPLN. Ini badan SPLN yang badan menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT ataupun tidak melalui BUT. Nah, BUT itu sendiri itu apa gitu ya? Yang digunakan oleh subjek pajak OPLN dan badan DN atau badan LN ya, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia. Gitu. Jadi seperti dia punya gudang, dia punya cabang, dia punya kantor perwakilan, punya gedung kantor, punya pabrik, bengkel, gudang, ya ruang untuk promosi dan lain-lain yang letaknya itu di Indonesia gitu ya. Tapi dia tidak punya bendera, tidak punya nama sendiri di Indonesia. Jadi dia nginduknya ke apa namanya? OPLN atau badan LN gitu ya. Jadi cuma punya gudang nih di Indonesia, cuma punya cabang tapi bukan entitas tersendiri yang didirikan di Indonesia. Itu bukan. Jadi benar-benar cuma kantor pemasaran misalnya, kantor perwakilannya aja, gudangnya aja. Itu contohnya BUT yang fisik. Ada dua ya, ini BUT yang fisik. Bisa aja fisiknya nggak ada tapi ada aktivitasnya gitu. Misalnya pengerjaan proyek konstruksi gitu ya, nggak ada kantornya misalnya, tapi dia ada aktivitasnya yaitu konstruksi gedung gitu misalnya, instalasi atau perakitan. Ada juga yang jasa, kemudian ada juga keagenan dan asuransi. Itu jenis-jenis dari BUT-nya sendiri. Nah, kalau minggu depan kita bicara mengenai PPHOP, OPLN pun bisa mendapatkan penghasilan dari Indonesia dari BUT gitu ya. Nah, itu nanti lebih detailnya lagi di perpajakan internasional sih Bapak Ibu. Jadi kita menentukan dia sebagai OP independent agent atau kita anggap dia sebagai BUT itu di perpajakan internasional ya. Jadi ada thresholdnya, misalnya Indonesia sama Singapura misalnya ya, atau negara lain dia menetapkan misalnya thresholdnya lebih dari 60 hari kerja dalam jangka waktu 12 bulan baru bisa dikatakan sebagai BUT misalnya. Nah, berarti nanti diperlakukan sebagai WP badan gitu. Tapi kalau tidak memenuhi itu nanti dianggap sebagai WPLN gitu ya. Itu sekilas tentang BUT. Nah, ini kenapa penting gitu ya, kok kayaknya penting banget sih kita memisahkan antara DN dan LN. Ya penting ya Bapak Ibu, karena itu nanti akan mempengaruhi nih penghasilan kita yang kena pajak mana. Kalau DN semuanya ya, misalnya saya dapat penghasilan dari Jepang misalnya ya ngapain tuh, itu terus itu juga kena pajak. Penghasilan yang saya dari Indonesia itu juga kena pajak. Tinggal nanti kita hitung berdasar menggunakan PPh pasal 24 ya Bapak Ibu. Itu untuk pengkreditan pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Tuh. Tapi kalau kita perlakukan WP itu sebagai WPLN, ya maka hanya penghasilannya yang diterima di Indonesia aja, yang dia terima dari luar negeri itu tidak kena pajak. Ya, nah kalau BUT OP, jadi OP menerima penghasilan dari Indonesia tapi melalui BUT, maka dia dikenakan pajak atas penghasilan di Indonesia saja dan penghasilan pusat yang diatribusikan sebagai penghasilan BUT. Jadi memang BUT ini perlakuannya seperti badan nanti ya Bapak Ibu. Jadi walaupun yang punya OP nanti tarifnya ikut tarif PPh badan, terus habis itu nanti bayar lagi PPh pasal 26 ya. Jadi bayar pajaknya kayak 2 kali. Tuh, memang khusus untuk yang BUT. Nah, apa pentingnya juga kalau kita misahin DN sama LN, selain dari jenis penghasilannya yang mana yang akan dipajaki, juga berpengaruh pada tarifnya gitu ya. Kalau DN ya kita akan dikenakan tarif umum gitu ya Bapak Ibu. Kalau OP
Berarti kan tarif progresif nih 5%, 15%, 25%, dan 30% gitu kan untuk setiap lapisan penghasilan. Itu nanti minggu depan kita lebih rinci lagi. Tapi kalau dia dikategorikan sebagai LN, ya maka perhitungannya itu menggunakan tarif sepadan ya, atau dipukul rata 20% kalau menurut PPh pasal 26. Tapi kalau dia ada tax treaty atau P3B, maka yang berlaku adalah P3B itu ya. Itu. Basisnya pun bruto ya. Kenapa? Karena dia misalnya OP ya dia nggak berhak atas PTKP gitu ya. Jadi dari brutonya, dasar pengenaan pajaknya dari brutonya. Tapi kalau OPDN itu kan dia berhak atas PTKP ya. Jadi kita basisnya neto. Ya. Kemudian, nah kalau DN itu wajib SPT ya Bapak Ibu, jadi wajib lapor SPT. Begitu juga dengan OP. Tapi kalau SPOP luar negeri, LN, jadi WPLN, dia tidak wajib lapor SPT gitu ya. Jadi melalui mekanisme apa namanya withholding ya, dipotong dari pemberi kerja. Ya ini kurang lebih sama, cuman ini tabel yang berbeda aja. Kurang lebih sama isinya. Hai.